Halo semuanya, langsung aja nih hari ini kita bakal ngebahas sebuah profil profesional yang menurut saya pribadi luar biasa banget. Kita bakal lihat perjalanan karir 2 dekade dari seorang pendidik bernama Bapak Suharna. Kenapa rekam jejak beliau ini wajib banget kita bahas? Soalnya ini bukan sekedar kisah guru biasa yang ngajar dari tahun ke tahun. Ini beneran sebuah studi kasus nyata soal gimana caranya beradaptasi, berevolusi, dan berani keluar dari zona nyaman buat nyiptain dampak yang jauh lebih gede. Yuk kita mulai? Nah, coba deh bayangin momen ini. Ini waktu beliau lagi berdiri di panggung nasional, tepatnya di Grand Sahid Jaya, Jakarta, pas acara Jambore GTK hebat bulan November 2024 kemarin. Berdiri di panggung sekelas nasional begini, jelas nggak kejadian dalam semalam ya kan? Ada proses panjang di baliknya. Dan hari ini, kita bakal napak tilas perjalanan beliau. Dari yang awalnya guru jagoan di tingkat kabupaten, sampai akhirnya bertransformasi jadi sosok inovator pendidikan yang diakuin se-Indonesia. Gini, hal itu memunculkan satu pertanyaan besar yang bakal jadi jangkar obrolan kita. Apa sih rahasianya buat bisa terus relevan di dunia pendidikan selama lebih dari 2 dekade? Kita sama-sama tahu lah ya, dunia pendidikan tuh perubahannya cepat banget. Kurikulum gonta-ganti, teknologi makin canggih, cara anak-anak belajar juga udah beda jauh. Banyak profesional yang akhirnya ya pelan-pelan ketinggalan zaman. Tapi seperti yang bakal kita lihat habis ini, Pak Suharna justru nemuin formula ampuh buat terus hidup dan berkembang. Masuk ke bagian pertama, soal dedikasi pendidik berprestasi. Kita lihat dari mana semuanya bermula. Oke, mari kita tarik mundur sebentar ke tahun 2006. Di tahun ini, beliau udah ngebuktiin kualitasnya dengan nyabet juara 1 guru berprestasi di Kabupaten Sanggau. Nggak cuma itu, beliau juga tembus juara 2 di tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Keren banget kan? Kemampuan dasarnya udah solid banget, terus karirnya naik level nih ke manajerial. 6 tahun kemudian, di 2012, beliau juara 1 kepala sekolah berprestasi tingkat kabupaten dan juara 3 di tingkat provinsi. Konsistensinya berlanjut sampai tahun 2015, waktu beliau dapat gelar kepala sekolah berdedikasi di tingkat kabupaten. Jadi intinya, di titik ini, beliau itu ibaratnya udah sampai di puncak karir di jalur pendidikan tradisional. Dedikasinya udah nggak perlu diraguin lagi. Tapi, nah ini dia bagian yang paling seru. Kebanyakan orang kalau udah ada di posisi nyaman kayak gitu, ya udah dong nikmatin aja kursi manajerialnya. Tapi Pak Suharna beda. Bukannya berhenti belajar, rekam jejaknya malah nunjukin sebuah evolusi yang lumayan nekat dan tajam. Beliau milih buat geser dari sekedar kepemimpinan sekolah tradisional dan langsung nyebur ke dunia kreasi digital. Bayangin, beliau rela nyari keahlian baru yang bener-bener jauh banget dari kerjaan rutin seorang kepala sekolah pada umumnya. Dan itu ngebawa kita ke bagian kedua. Transisi menuju inovasi digital. Sebuah lompatan gede ke dunia teknologi. Tahun 2021, transisi itu beneran dimulai. Beliau nulis dan nerbitin buku. Judulnya Membuat Aplikasi Supervisi Tanpa Coding dengan AppSheet. Gila kan? Beliau nggak cuma belajar hal baru, tapi langsung ngajarin ilmunya lewat buku. Dan teori tanpa coding ini nggak cuma jadi tulisan di atas kertas, tapi langsung dipraktekkan. Di tahun yang sama, beliau bikin dan ngerilis aplikasi Android buat pendidikan. Judulnya IPA Kelas 7. Terus tahun kemudian di 2022, rilis lagi aplikasi namanya Sidamlah. Ini benar-benar ngebuktiin kalau apa yang beliau tulis di buku itu bukan sekedar teori, tapi udah jadi karya nyata. Kalau kita bongkar strateginya, polanya tuh masuk akal banget loh. Langkah pertama, kuasain dulu senjatanya, yaitu platform tanpa coding kayak AppSheet tadi, yang beliau dokumentasikan di buku tahun 2021. Lalu, langkah kedua, beliau masuk ke fase eksperimen dan bikin prototipe dengan cepat. Dari 2021 sampai 2023, beliau konsisten banget ngerakit dan ngetes macam-macam aplikasi Android buat cari tahu mana yang jalan, mana yang enggak. Sampai akhirnya, di langkah ketiga, boom! Beliau dapat validasi tertinggi buat seorang pembuat aplikasi, yaitu berhasil nembus publikasi resmi di Google Play Store pada tahun 2024. Coba kita intip ledakan karyanya di rentang 2023 sampai 2024 ini. Eksperimennya makin liar dan beragam. Beliau bikin aplikasi E1_Files, terus aplikasi pemutar lagu, sampai aplikasi kode pos offline 2024. Eksplorasi gila-gilaan ini nemu puncaknya di 2024 lewat aplikasi Simpenlah. Asal tahu aja ya, bikin aplikasi itu satu hal, tapi bisa lolos standar ketat publikasinya Google Play Store, wah itu pencapaian level dewa sih buat seorang pendidik. Lanjut ke babak ketiga. Pengakuan tingkat nasional. Ini adalah titik di mana inovasinya dapat apresiasi tertinggi.
Sebelum kita bahas daftar penghargaannya, saya mau ngajak kalian perhatiin satu perubahan yang menarik banget nih. Di tahun 2015, penghargaan beliau itu judulnya seputar Dedikasi, Kepala Sekolah Berdedikasi. Poin utamanya adalah kesetiaan dan pengabdian ngelakuin tugas rutin. Tapi coba lihat di era 2023 sampai 2024, gelar penghargaannya berubah total jadi inovatif. Pergeseran dari yang cuma berdedikasi jadi inovatif ini jadi bukti kuat kalau kemauannya buat belajar hal di luar nalar kayak bikin aplikasi Android tadi sukses mendefinisikan ulang nilai profesionalnya di mata dunia pendidikan. Dan ini dia bukti konkretnya. Inovasi digitalnya ini langsung ngebawa beliau meraup penghargaan berturut-turut. Di 2023, beliau nyapu bersih juara 1 Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK inovatif di Provinsi Kalimantan Barat dan langsung tembus jadi finalis nasional. Udah puas? Ternyata belum. Tahun 2024 sejarah berulang. Beliau kembali nyabet juara 1 GTK hebat inovatif tingkat provinsi dan lagi-lagi maju jadi finalis nasional. Bayangin, 2 tahun berturut-turut nongkrong di posisi puncak inovasi pendidikan tingkat nasional dan semuanya didorong oleh karya-karya aplikasinya. Masuk ke tahun 2024 dan 2025, daftarnya ternyata masih nambah panjang loh. Abis dari panggung nasional di tahun 2024, awal 2025 ini beliau menang lagi, dapat juara 3 GTK Dedikatif di Provinsi Kalimantan Barat. Nggak cuma itu, kerja kerasnya juga diakui banget di daerah asalnya lewat penghargaan apresiasi insan pendidikan yang dikasih langsung oleh Bupati Sanggau di tahun 2025. Ini bener-bener nunjukin kalau dampak positif yang beliau kasih itu berasa banget di semua level, dari kabupaten, provinsi, sampai ke pusat. Yang pada akhirnya ngebawa kita ke kesimpulan yang cukup bikin merinding dari materi hari ini. Ngeliat perjalanan Pak Suharna, dari juara guru di 2006, nekat berubah jadi penulis buku teknologi, nyiptain aplikasi Play Store, sampai jadi inovator nasional di 2024, ini benar-benar ninggalin satu pertanyaan reflektif buat kita semua. Coba dipikirin. Kalau seorang pendidik yang karirnya udah semapan itu aja, masih mau repot-repot nantang dirinya sendiri, belajar teknologi baru otodidak, dan ngedobrak batas-batas tradisional profesinya, lah terus, apa alasannya kita nggak bisa ngelakuin hal yang sama di bidang kita masing-masing? Bener nggak? Terima kasih udah ngikutin bedah materi kali ini, dan semoga kisah evolusi inovasi ini bisa ngebakar semangat belajar kita semua ya. Sampai jumpa!